Semakin kesini semakin parah banget ya. Dokter Tiva dan teman-temannya sekarang malah minta bantuan ke Donald Trump begitu. Wah, koneksinya hebat-hebat ya, luar negeri semua. Bahkan Donald Trump, teman-teman ya. Mereka semakin kesini semakin halu ya, kayak waduh, ini playing victim banget. Mereka yang mengkriminalisasi, tapi mereka yang tersakiti begitu ya. Oke, kita langsung gas ke videonya. Weh, lihat Dokter Tiva, Rismon, Ray Suryo, dan kawan-kawan minta tolong Donald Trump. Emang Presiden Amerika Serikat mau bantu kalian? Kasihan deh lu. Kami sudah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga internasional, kepada Amnesty International, kepada Human Rights Watch yang ada di 5 negara, kepada United Nations. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminal kami ini ke Kan sudah mengirimkan ya surat kepada internasional. Jika Bapak Presiden Prabowo Subianto diam saja terhadap nasib kami. Hebat banget. Emang ya, keren ya koneksinya, wah hebat. Kayaknya bukan bayang gini-gini. Hebat kali loh ya. Dokter Tiva, Roy Suryo, Rismon, dan seluruh kawan-kawannya. Katanya sampai menyurati lembaga-lembaga internasional. Wih, koneksinya hebat betul. United Nations, Human Rights Watch. Katanya sampai suratin Presiden Amerika Serikat. Itu dibaca nggak surat sama dia itu? Katanya Donald J. Trump katanya. Nggak kebayang aku. Gimana pada saat Donald J. Trump ya, Presiden Amerika Serikat, membaca ini surat apa ini? Oh, udah buat kau ini. Kalau kau balas boleh, nggak kau balas suka lu katanya. Aku 10 tahun jadi lawyer, belum pernah nyuratin White House loh, sumpah. Presiden Amerika Serikat pengen juga gitu. Sekali-kali bersurat tuh kirimnya pakai apa ya? Bawa pakai pos Indonesia, nyampe nggak itu? Hebat tapi koneksi mereka. Aku salut lah, salut. Terus emang nasib Dokter Tiva kenapa? Dan Ya bener bang ya. Aduh, salut sama mereka. Apa ya, terlalu halus sih sebenarnya ya. Tapi ya udah sih, haknya mereka juga. Mau nyurati siapa, lembaga apa gitu ya. kawan-kawan itu. Cuman dibalas apa enggak Sampai gitu. bilang, kalau Pak Prabowo hanya diam katanya dan tidak memikirkan nasib kami, emang nasib kalian kenapa? Kan belum kenapa-napa kan? Masih aman-aman saja toh. Emang kenapa Pak Jokowi udah nyerahkan ijazah? Takut ada calon tersangka gitu ya? Aduh, bisa aja sih. Iya ya, nasib kami kan belum kenapa-kenapa ya enggak ya? Bener. Kok mereka sudah takut ya? Waduh. Lagian kemarin pas keluar-keluar ngoceh-ngoceh di media, tunjukkan ijazah Pak Jokowi bla bla bla, kayak jago hebat kali nggak mikirkan nasib. Sekarang udah naik sidik perkaranya, udah ada sinyal-sinyal calon tersangka, baru selamatkan nasib kami, minta tolong Pak Prabowo, minta tolong Donald Trump. Selamatkan nasib Ya kami. tapi tetap kudoakan, semoga Pak Donald Trump membalas suratnya ya. Iya. Mbak lihat ini yang Sama viral sih. kemarin. Nah saat itu saya deg-degan itu bang. Mudah-mudahan saya salah. Betul bang, analisa saya salah. Deg-degan bang. Rismon kaget ketika melihat foto Jokowi ada di album alumni UGM. langsung lari terbirit-birit ya. Aduh, bisa aja sih netizen. Menghimbau, mari kita jaga-jaga Polda Metro Ini Jaya. kenapa sih tompel? Karena kabar tentang ijazah saudara Joko Widodo yang sudah disita di Polda Metro Jaya harus kita kawal bersama. Kenapa? Karena banyak kasus sedang nangani perkara besar, akhirnya terjadi kebakaran. Misalkan di Kejaksaan Agung sedang nangani kasus besar, kantornya kebakaran. Nah, kami khawatir nanti nangani ijazah palsu saudara Jokowi, ya kan? Ijazahnya disita Polda Metro Jaya, lalu ruang Polda Metro Jaya kebakaran. Aduh, ini sih doanya nggak bagus kalau kayak gini. Kayaknya mereka mengharapkan hal tersebut ya, makanya diungkapkan gitu ya.
Aduh, Pak Tompel, Pak Tompel. Lalu tidak bisa dilanjutkan, kenapa? Barang bukti hilang, kenapa? Kebakaran, lalu ambiar. Tidak, kita harus memastikan ijazah ini bisa terungkap. Agak ini sih melenceng ya. Aduh, nggak akan mungkin sih. Karena ini berkaitan dengan legacy kecuali bangsa memang Indonesia sengaja. yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita tidak sedang bicara kita pada hari ini, tapi kita bicara Indonesia di masa depan. Kita bicara legacy warisan Indonesia ini untuk masa yang akan datang, untuk anak cucu generasi selanjutnya. Sejatinya kita tidak pernah mewarisi bangsa ini dari founding father kita, tetapi kita mendapat amanah dari para pejuang-pejuang terdahulu agar negeri ini sampai pada kita dan selamat kita wariskan kepada anak cucu kita. Betul atau betul? Jadi ini tidak, saya tersinggung tadi dalam acara diskusi. Nah, tersinggung apa Pak? Kok marah-marah ya? Ketompel ini kayaknya suka marah-marah ya? Kenapa ya? Di Metro, di Kompas TV, ada seorang pengamat yang mengatakan isu ijazah palsu ini hanya apa? Hanya dianggap sebagai gosip politik. Saya katakan, kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan, dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin. Bentar, Pak, begini loh Pak, ijazahnya kan memang udah ada tuh ya. Terus kemarin katanya hanya karena fotokopi kami menjadi terlapor begitu. Ya fotokopinya kan ada, oke ada ayam. Fotokopinya kan ada legalisirnya begitu loh Pak. Sekarang kan Pak Jokowi udah bawa ijazah aslinya tuh, udah disita sama Polda Metro Jaya. Nah, ini makin kerasa kerusut ya mereka ya, orang-orang ini ya. Kenapa Pak takut ya? 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sehingga ketika saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan Aduh, hai. Bener-bener ya. Agak gimana gitu. kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya. Sejatinya saat itulah saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Nah, terakhir, nanti saya akan mintakan statement sebentar dari pihak yang Emang kenapa kalau Pak Jokowi berpolitik, haknya Pak Jokowi dong? Agak akan lucu. diperiksa, bahwa sejatinya inilah sikap dari seorang warga negara yang layak dicontoh. Datang memenuhi panggilan polisi, bukan mangkir alasan sakit, tapi setelah itu justru beraktivitas politik di Kongres Partai Solidaritas. Sebentar, ini kan Pak Jokowi kemarin kan menghadiri Kongres PSI ya. Tapi flashback nih sebelum-sebelumnya kliennya si Tompel ini kan sering nggak hadir ya. Kayak bukan sering sih, tapi ada beberapa yang saat dipanggil itu tuh nggak hadir. Nah itu tuh nggak diungkit-ungkit sama dia. Sekarang giliran Pak Jokowi, wah diungkit-ungkit itu ya. Kalau kayak Rizal Fadila itu kan katanya karena kecelakaan motor gitu. Tapi kayaknya pas muncul lagi tuh baik-baik aja sih beliau ya. Indonesia bukan tidak datang ke Polda alasan luar kota jauh, tapi tiba-tiba pergi ke Yogyakarta, luar kota dari Solo, untuk melakukan reuni-reuni. Sementara kalau ingin membuktikan ijazahnya asli itu ya dengan menunjukkan ijazah, bukan dengan reuni. Mau reuni ke 45 ya itu ya, mau reuni 2020 berapapun, kalau nggak ada. Bentar, tunjukkan ijazah, kan memang udah ada ijazah aslinya Pak Jokowi Pak. Itu sudah dibawa ke Polda Metro Jaya dan sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya, sudah ada di sana. Ya, kalau memang Pak Jokowi menghadiri reuni, ya wajar karena Pak Jokowi itu ya
mahasiswa dari ini, alumni mahasiswa dari UGM. Ya wajar kalau beliau ikut reuni begitu, Pak. Aduh, ini agak gimana ya? Kayaknya kalau aku yang orang biasa aja tahu gitu loh. Ya ijazah Pak Jokowi kan udah ada di Polda Metro Jaya yang aslinya ya teman-teman ya. Udah disita di situ. Terus mereka masih pengen aja ditunjukin. Ya minta langsung lah ke Polda Metro Jaya, Pak. Kalau mau melihat ijazah aslinya Pak Jokowi, cuman mau atau enggak si Polda Metro Jaya ngasihkan. Kasih lihat kan ya. Ijazah aslinya nggak bernilai, begitu ya. Jadi kami tegaskan itu reunian, begitu. Pak Jokowi sudah tidak ada kepentingan untuk menjadi apapun di Republik ini. Beliau udah selesai ya, udah purna tugas. Sudah menjadi politisi di Indonesia ini menurut saya yang tertinggi yang dicapai. Bentar teman-teman, coba perhatikan Pak Roy Suryo ya, itu senyum Pepsodentnya itu konsisten banget ya. Ini, ya kan? Intinya sudah 2 kali wali kota, gubernur, ya kan? Terus presiden 2 kali dan berhasil. Terus mengendorse Prabowo Gibran berhasil, ya kan? Nah, jadi intinya tapi kalau ada, ya kan, mantan-mantan yang orang kuat dulu, ingin anaknya, terus ingin kadernya, ingin orangnya nanti bermain di 2029, atau Prabowo Gibran ini nanti selesai di tengah jalan, dari beberapa orasi orang-orang mereka ini, itu kan udah jelas. Ada yang mau revolusi, terus ada yang mau kudeta, ada yang mau mendudukin gedung MPR DPR. Waduh, ini langsung depan orangnya ya teman-teman ya, Pak Sylvester ya. Ini langsung nyinggung depan orangnya. Gitu, ada yang minta Mas Gibran dan juga Pak Prabowo mundur. Itu kan udah jelas. Terus kita melihat, ya Bang, kita meneliti dari di sosial media nih. Ya kan, banyak akun-akun itu setelah kita teliti, oh akun ini ternyata ada yang biru, merah, orange dan sebagainya. Sehingga singkatnya kalau pernyataan dari Mas Ade itu Anda juga sepakat bahwa ada orang yang berbaju biru itu, atau justru Anda punya pandangan lain? Koreksi dikit, kalau yang mau menurunkan Pak Prabowo nggak ada. Oke, gimana Bang? Ada, jadi saya lebih mengerti daripada beliau. Ini panik ya, aduh Pak Roy Suryo panik. Karena gini, saya wakil ketua tim kampanye nasional, beliau ini orang luar, nggak ngerti apa-apa gitu, nggak ngerti apa-apa beliau ini. Kalau ke pertanyaan saya, kan? ada nggak yang orang? Saya Mas Ade itu? wakil ketua tim kampanye nasional dan sampai saat ini saya masih berhubungan dengan semua, dengan baik Pak Prabowo, ya kan, bertemu langsung dengan Pak Jokowi, dengan ring-ringnya semua, gitu loh. Jadi ya kita dukung penuh kan, Pak Prabowo. Itu kan Anda masih itu loh kan. Kemarin yang pemaksulan itu kan semuanya kan minta agar Pak Prabowo ini nggak. Sebentar, ini kan kata Pak Roy Suryo kan kalau Pak Prabowo kita dukung penuh begitu ya. Tapi pasangannya Pak Prabowo tuh mereka pengen ini turunkan Mas Gibran ya. Padahal kan udah sepaket sama Pak Prabowo. Harusnya kalau mereka dukung Pak Prabowo ya mereka harus dukung juga Mas Gibran begitu ya, bukan personalnya aja kayak personalnya Pak Prabowo, tapi apa sih kinerjanya mereka ya harus didukung apapun keputusan Pak Prabowo. Terus siapapun pasangannya Pak Prabowo ya mereka harus dukung dong ya. Kalau ini kan katanya kami mendukung Pak Prabowo gitu ya. Tapi ya udah gitu adanya. Sorry, Pak Prabowo ini mereka menggeruduk KPU tanggal 18 Maret 2020 agar Pak Prabowo ini nggak dilantik. Ya, jadi itu enggak dong, harus Mas. Latar belakang ini enggak bisa. Ini katanya mendukung Pak Prabowo penuh gitu ya, tapi ada kemarin mereka geruduk KPU supaya Pak Prabowo itu tidak dilantik. Wah, apa bener nih mereka mendukung sepenuhnya Pak Prabowo? Kayaknya meragukan sekali sih ya. Kalau memang benar mereka mendukung Pak Prabowo penuh, ya siapapun pasangan Pak Prabowo ya harus didukung juga, begitu ya. Dan tadi di awal Dr. Tifa sudah mengirimkan surat-surat tuh kepada salah satunya Donald Trump ya.
ya kita doakan saja supaya dibalas sama Donald Trump ya. Itu katanya Pak Prabowo tidak memikirkan nasib kami. Nasib yang seperti apa? Kayaknya mereka baik-baik aja sih ya, hidupnya juga ya enak-enak aja sih sekarang ya. Untuk sekarang ya kayak nggak ada apa-apa sih. Kan sekarang kasus ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi itu masih berjalan ya, masih belum ada tersangkanya begitu. Ya masih berjalan penyidikannya begitu ya teman-teman. Ijazahnya Pak Jokowi itu ada di Polda Metro Jaya. Nah kalau memang mau ngelihat ya minta langsung sama Polda Metro Jaya gitu ya. Oke teman-teman, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!